Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named. Hai guys, perkenalkan aku Eugenie Valeri Iskandar dari Sekolah Kristen Karunia kelas 9, lebih spesifiknya 9A nomor absen 2. Di sini aku mau menjelaskan tentang isi tema yang aku pilih, yaitu wisata. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Ada 2 tempat wisata yang akan menjadi pembahasanku kali ini. Yang pertama adalah Kota Tua dan yang kedua adalah Yogyakarta. Nah, aku nggak akan membahas banyak untuk Kota Tua, soalnya aku mau sedikit promosi dulu. Jadi, aku pernah membahas Kota Tua, tentang sejarah Kota Tua, di YouTube channel aku. Nih, aku tunjukin. Ini dia channel aku. Kalian boleh mampir dulu, subscribe, like, segala macam. Ya, kita lanjut ya. Pertama-tama, kenapa aku memutuskan untuk memilih Kota Tua? Karena aku yakin banyak dari kita yang nyari-nyari tempat wisata apa yang cocok untuk dikunjungin, sampai nyari yang jauh-jauh banget gitu. BTW ini buat warga ibu kota ya. Padahal kayaknya banyak dari kita lupa juga deh kalau di Jakarta sendiri punya berbagai destinasi wisata. Ya salah satunya adalah Kota Tua. Kenapa juga sih Kota Tua? Kenapa nggak yang lain? Ya karena aku udah pernah upload video tentang Kota Tua, jadi sekali lagi ada promosi, ya kan? Oke, menurut aku sejarah Kota Tua itu menarik guys. Kota Tua adalah salah satu sejarah peninggalan Belanda. Sedikit spill, pada tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Dan tentunya kita nggak asing nih sama Kota Tua, karena rata-rata kita pasti tahu bahwa dulunya di Kota Tua ini nih terdapat penjara bawah tanah. Memang Kota Tua terkenal dengan penjara bawah tanahnya guys. Kawasan Kota Tua ini dulunya juga merupakan pusat pemerintahan Batavia dengan wilayah sekitar 15 hektar. Kota Tua juga sampai saat ini masih ramai pengunjung loh guys. Nah, nggak cuma di Kota Tua, di kawasan Kota Tua juga banyak sekali tempat-tempat wisata lainnya, seperti Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, dan masih banyak lainnya. Kota Tua Jakarta, atau yang biasa kita kenal sebagai Fathahillah, merupakan salah satu kawasan wisata favorit Jakarta. Bangunan yang berada di kawasan Kota Tua didominasi gedung dengan arsitektur Eropa dan China dari abad ke-17 hingga ke-20. Kota Tua telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta. Kawasan dengan luas 1,3 km persegi ini melintasi wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di bagian utara, Kota Tua berbatasan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa dan Laut Jawa. Kota Tua juga berbatasan dengan Kali Krukut di bagian barat dan Sungai Ciliwung di sebelah timur. Di selatan, berbatasan dengan Jalan Jembatan Batu dan Jalan Asmk. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat wisata yang agak jauh dikit nih. Aku milih Yogyakarta untuk menjadi tempat wisata yang kedua. Ayo coba tebak kenapa? Ya lagi-lagi alasannya ya karena YouTube channel aku. Jadi aku tuh udah pernah buat vlog di Jogja, cuman belum jadi aja. Nah, bagi kalian yang mau mampir ke YouTube channel aku juga boleh langsung search Valvian Channel. Oke, lanjut. Setelah itu, Jogja adalah satu-satunya tempat wisata yang aku kunjungi sejauh ini yang jaraknya jauh banget dari Jakarta. Tapi bukan karena itu aja ya guys, karena kalau kalian tahu lagu Sesuatu di Jogja itu bener banget. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Rasanya ya, Jogja itu kayak punya banyak banget sesuatu tersendiri bagi para pengunjungnya, termasuk aku. Di Jogja itu vibes-nya bener-bener enak banget deh, pokoknya kayak beda banget dari yang lain-lain.
Terus sedikit cerita aja, pas pulang dari Jogja, aku ngerasa sekangen itu, bener-bener kangen banget sama Jogja. Kayak aku pengen banget ke Jogja lagi, ya ampun. Terus Jogja bukan hanya sekedar kota biasa. Menurut aku Jogja itu punya ciri khasnya tersendiri. Mulai dari kuliner yang khas seperti gudeg, dan yang paling aku suka itu oleh-oleh pia kukus Tugu Jogja. Itu enak banget. Lanjut ke banyak banget pastinya pilihan destinasi di Jogja. Kayak percandi-candian, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan beberapa candi lainnya yang tentunya peninggalan sejarah. Dan masing-masing tempat di Jogja juga banyak banget yang punya ceritanya tersendiri, yang bener-bener bikin kita speechless banget. Terus, selain candi, ada juga alun-alun Kidul Jogja yang memang kelihatannya ramai, sangat menyenangkan, tapi banyak dari kita juga tahu di sana terdapat 2 pohon kembar yang yang ada ceritanya juga. Dikutip dari kompas.com, konon katanya mitos ini menyebar dengan kepercayaan bahwa siapa saja yang berhasil berjalan di antara 2 beringin kembar dan melewati mata tertutup, maka konon keinginan dan hajatnya akan terkabul. Aku juga sebenarnya pernah sih ngelewatin pohonnya, tapi masalahnya di sini aku lupa aku buat permohonan apa. Nah, terus juga ada Gunung Merapi yang pastinya kita tahu lah ya. Nah, di sana itu kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah-sejarahnya, menurut aku sangat wow. Jadi kalian kalau mau ke sana, mau tahu sejarahnya yang bener-bener bikin aku kayak terkejut dan kayak keren banget gitu loh, kalian boleh cek kali ya di internet gitu, pasti banyak. Terus selain tempat-tempat yang banyak banget ceritanya di Jogja, ada banyak juga tempat destinasi yang menarik, apalagi buat foto-foto. Ayo ngaku, siapa di sini yang anak sosmed banget? Nah, kalian bisa cari tempat-tempatnya di internet. Oh iya, ada satu lagi tempat wisata di Jogja yang menurut aku ini penting banget untuk disebutkan, yaitu Malioboro. Pasti kita nggak asing lah ya sama Malioboro, apalagi buat para pecinta AU dan novel, pasti tahu lah Malioboro at Midnight yang sempat booming. Nah, sedikit sejarah, dikutip dari kompas.com lagi, pada abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai pusat perekonomian. Kemudian nama Malioboro mulai populer pada era kolonial tahun 1790 sampai 1945, kalau nggak salah. Ketika pemerintah Belanda membangun sebuah benteng bernama Benteng Vredenburg tahun 1790 yang terletak di ujung selatan Malioboro. Maaf banget itu kalau salah penyebutannya. Kayaknya segini dulu kali ya pembahasan tentang Jogja dan Kota Tua. Dan BTW jangan lupa mampir ke YouTube Valvian's Channel ya guys. Bye bye.